First impression aku ke Kalava tuh, it wasn't impressive. Kayak, it wasn't something impressive. Yang gue rasain di Lava itu, Lava bener-bener penasaran. Ketika nama Lava tercuat, persepsi pertama gue langsung nih kayaknya orangnya dalam dan kayaknya nih orang yang tepat untuk ngerjain ini semua gitu. Walaupun ada yang gak sepakat juga gak apa-apa. Tapi buatku, dia adalah salah satu yang terbaik. Ya, dua album yang paling jadi highlight tuh album Telisik dan album Pop Seblay buatku. Album Telisik itu ya album yang menentukan semua yang hari ini terjadi dengan hidupku. Ya album Telisik gitu. Kalau nggak ada album itu ya akan lain sih. Akan lain ceritanya hari ini akan jauh berbeda, aku yakin. Yang kedua ya Pop Seblay. Seblay itu menurutku aku adalah pertama kalinya aku menemukan satu ritme produksi musik yang guyub, seru. Aku di situ nggak bekerja sendirian, aku bekerja bareng dengan semua timnya Danila. Baratnya di satu tim itu ya aku yang jadi kaptennya lah gitu. Jadi kaptennya terus ya udah semua bekerja di bagiannya masing-masing. Semua terinci dengan jelas. Kita tahu outputnya mau seperti apa. Kayak main tapi mainnya bareng gitu. Biasanya aku main tapi main sendiri. Ini main tapi main bareng. Tahu sama Danila sih akan selalu menyenangkan ya. Bikin musik sama Danila tuh. Aku bebas menjadi apa aja dan aku mempersilahkan dia untuk bebas menjadi apapun yang dia mau. Lava tuh buatku tuh dia tuh paling jago menginterpretasikan rasa pilu sebetulnya. Pilu-pilu manusia tuh dia kayak bisa lah dijadiin ke musik. Cara dia bekerja sama dengan penyanyinya juga kayak mengayomi gitu. Jarang gitu aku nemuin yang kayak gitulah. Mungkin waktu itu juga karena aku bocil ya, jadi kayaknya 22 berarti dulu kalau kenal Lava 21, 22 gitu. Jadi ngeliat Lava yang 3 tahun di atas aku tuh entah kenapa pemikiran dia sangat tua waktu itu. Dan yang aku suka dia tuh selalu bisa ngelihat musik dari caranya dia lah. Kayak kalau dia bikin lagu dia tuh tahu gitu mau nulis apa gitu. Diksinya dia karena dulu dia suka baca koran. Jadi mostly liriknya dia tuh berasal dari diksi-diksi yang ada di koran sebetulnya. Kalau lagu sih banyak lah playlist yang ternyata aku dengerin, Lava suka dan sebaliknya gitu. Jadi udah sangat nyambung, entah kenapa ya. Mungkin memang udah, ya ini tai juga sih intinya. Tai. Danila sih the best kali ya. Salah satu musisi terbaik yang pernah aku kenal di planet ini. Danila, dan aku yakin banyak teman-teman pun yang sepakat dengan itu. Kalaupun ada yang gak sepakat juga gak apa-apa. Tapi buatku dia adalah salah satu yang terbaik. Dia tuh mulainya bukan dari situ. Pertama dari Sudika itu udah ada, ya. Terus nah sini nyangut, emang panjang yang ini. Coba di-rewind deh waktu. Coba, ayo. Polka Wars sih madness ya. Kalau boleh aku kasih satu kata, Polka Wars itu adalah definisi dari madness yang sebenarnya gitu. Dari proses ngerjain album Bani Bumi, banyak sekali belajar banyak hal. Terutama belajar menjadi produser yang menengahi 4 orang yang isi kepalanya kompleks. Mereka itu punya isi kepala yang maju banget ke depan. Ini yang gua nggak selalu rasakan di produser-produser lain. Yang gue rasain di Lava itu, Lava bener-bener penasaran. Kayak gue bener-bener merasakan dia penasaran sama apa yang mau kami sampaikan. Apapun idenya, apapun cara kita mau berekspresi, mau itu kalau bisa dibilang anak-anak polka ada yang kayak ini kurang hantu nih bro, kalimatnya nggak jelas gitu. Lava tuh kayak mendengarkan dengan full intent. Oh iya bener juga ya, gini nggak nih menurut lu nih, lebih hantu nggak? Itu tuh kayak genuine
curiosity muncul di Lava dalam berekspresi, dalam bikin musik, dalam bikin album Bani Bumi. Pada saat itu dia bener-bener segala macam ide bodoh kita yang kita ada tuh dia beneran mendengarkan, mencoba dengan full curiosity gitu, bener-bener penasaran banget. Yuk kita telusurin ini kemana gitu. Dan banyak yang jadinya dipakai, banyak yang jadinya nggak dipakai. Cuman dia go along for the ride. Lucu banget, ini band yang juara sih sebenarnya mereka. Aku menaruh banyak sekali harapan sama Folk Hours. Minta reverb lagi kayaknya. Nadine itu entah kenapa dia punya satu kedalaman berkarya yang aku nggak bisa jelasin, tapi aku selalu tergetar gitu dengan karya-karyanya dia. Jauh sebelum aku nge-produce Nadine, aku sudah ngikutin albumnya dia. Selamat ulang tahun buat kayak gila, ini album bagus banget, gila penulisannya, gila tekstur perasaannya tuh kayak sangat khas gitu. Cuman Nadine yang punya gitu. First impression aku ke Kalava tuh 0 sebenarnya, karena pada saat itu aku bikin Amin Paling Serius itu kan aku nggak ngerasa nulis ya, kayak walaupun nulis pun bagiannya nggak banyak. Terus dalam proses produksinya juga aku nggak tahu menahu, tiba-tiba lagunya udah jadi. It wasn't impressive, kayak it wasn't something impressive. Kita tuh bukan yang nongkrong banget gitu ya sama dia, tapi somehow ketika kita berada di dalam studio terus kayak aku nyambung aja gitu. Kayak kita sama-sama tahu gitu kayak oke, lu pedih, gua pedih gitu kayak. Tapi tanpa harus ngomong, tau gak sih? Karena walaupun kepribadiannya ke aku pada saat itu dua ketemu itu not impressive, kita nggak ngobrol banyak, tapi aku tahu he's a very very good producer. Dan pada saat itu dari dua lagu yang kita kerjain bareng, Amin Paling Serius dan Untukmu betul, itu sangat-sangat versatile. Aku nggak ngerasa ada benang merah di situ, tapi somehow itu Kalava gitu. Nah itu tuh ya aku butuhkan waktu saat aku mau nulis album untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Terutama pada saat itu aku masih nulis lagu ya sama Kalava. Waktu awal tuh nggak langsung kayak mau produce. Untuk mempunyai partner yang sama-sama terbuka untuk mau menelusuri genre lain, itu sesuatu yang menangkan untuk aku, karena aku jadi nggak harus terpaku sama dia biasa bikin apa. Cara penulisan dia, logika penulisannya dia tahu dia mau nulis apa, dan dia memilih kata-kata, memilih diksi yang sangat tepat gitu untuk lagunya dia sendiri, dan rasa yang dia punya, yang ingin dia hadirkan, diksinya selalu pas gitu. Aku kerja bareng sama dia, seru banget. Menyaksikan langsung bagaimana dia nulis, kita nulis lagu bareng kan, entah kenapa nyambung gitu. Oh, tadi yang barusan ketinggian bisa di sini kayaknya. Nah ini simpen dulu, aku mau nulis dari verse-nya. Iya benar. Nyambung aja gitu, aku ngasih chord, dia langsung keluar, dan jadinya ya seperti itu. Jadilah Rayuan Perempuan Gila, jadilah Di Akhir Perang, jadilah lagu gitu yang sejauh ini aku produce. Rayuan Perempuan Gila itu sesuatu yang cuma berangkat dari konsep. Aku nggak pernah kepikiran itu bisa menjadi sesuatu yang nyata, dan itu Kalava yang menjadiin itu kenyataan gitu. Karena di kepala aku benar-benar cuma konsep ngawang aja. Kurang tebel gitu riffnya gitu. Karena yang dicari si kalimat itu yang Dulu tuh aku berpikir, merasa bahwa scene metal, scene musik keras itu tuh sangat eksklusif gitu. Agak segan untuk berbaur dengan mereka. Terlebih Afat itu adalah project musik metal pertamaku. Jadi kayak aku merasa kayak taman bermain yang baru lagi tuh, seperti yang aku bilang. Nah pas sama si Afat itu, kerja sama mereka sangat fluid, menyenangkan. Mereka tahu apa yang mereka mau, shape musiknya seperti apa. Mereka kan kolaborasi juga sama Kuntari. Kuntari itu ya Tesla itu adalah teman lamaku lah waktu masih di Bandung. Aku cukup ngikutin
evolusinya Tesla dari zaman dia masih bermain alat musik yang masih harmonis sampai sekarang yang sifatnya ritmis dan bukan alat musik yang harmonis lagi gitu. Gue jujur belum pernah kenal Lava sebelumnya, tapi gue tahu orangnya. Nah terus kebetulan emang gue juga tahu dia kantornya di seberangnya kantor Pure Evil. Kenapa Lava? Karena gue berasumsi kayaknya orangnya dalam dah. Waktu itu kan kita lagi garap album yang Avad dan Kuntari kan, yang Ephemeral Passage, dan dari awal tuh emang udah ada vibe ini kayaknya akan jadi rilisan yang emang lumayan personal dan lumayan dalam gitu. Ketika nama Lava tercuat dan gue ngeliat orangnya gitu, gue persepsi pertama gue langsung nih kayaknya orangnya dalam dan kayaknya nih orang yang tepat untuk ngerjain ini semua gitu. Ada fakta menarik waktu sama Avad itu kita komit untuk kita jangan ada yang diedit yuk, kita pergunakan medium yang digital ini, peralatan digital ini, tapi dengan mental yang analog gitu. Jadi kayak waktu itu kita rekaman nggak diedit, salah, ngulang lagi. Terutama bagian drum capek sih, Insan tuh pasti capek banget. Si Lava kan bilangnya udah kita modelan old school gitu, satu take, jangan yang ditambel-tambel gitu. Sampai akhirnya Insan udah kecapean kayak, udah San makan dulu gitu. Begitu kena nasi langsung wave-nya tuh langsung tebel tau, wave rekamannya. Tapi serunya mentok sih. Anjing, capeknya mentok, serunya mentok gitu. Wah gila, seru banget sih sama Avad sih. Salah satu pengalaman yang akan aku ingat. Kalau aku mati masih bisa mengingat ini, mungkin salah satu ingatan yang pengen aku bawa mati gitu. Core memory istilahnya kali ya. Nah ini bunyi-bunyi Kuntari nih, reng. Kalau lagi nyebut Kuntari, nah ini soundnya Kuntari nih.